Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rini Lestari, NPM 19003031033 dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang hardware dan software. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Leni Lestari, NPM 19030311033. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang hardware dan software. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil 3 pengertian hardware atau perangkat keras. Yang pertama, kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Yang ketiga, menurut Sunarto, perangkat pendukung EDPS atau Electronic Data Processing System yang dapat disentuh dan dirasakan. Yang keempat, menurut Raya Fahreza, bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Hilangnya salah satu komponen pada hardware akan mengakibatkan pengolahan data pada komputer tidak dapat berjalan dengan semestinya. Fungsi hardware. Yang pertama yaitu menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, mengolah data. Hardware berfungsi untuk mengolah data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Output akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus sehingga user mampu melihat dengan mudah output yang telah didapatkan. Yang keempat, menyimpan data. Hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device atau perangkat masukan merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data, gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya yaitu mouse, fungsinya untuk menggerakkan kursor. Kedua, keyboard, fungsinya memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer. Ketiga, webcam, yaitu alat bantu komunikasi pada saat melakukan video call. Yang kedua, proses device atau perangkat pemroses, yaitu otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi dan dimasukkan ke dalam komputer.
fungsinya untuk mengolah informasi berupa data grafis. Yang kedua, RAM. Fungsinya untuk menentukan kecepatan akses komputer. Yang ketiga, CPU. Fungsinya sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran, yaitu bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti user. Informasi baru dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer seperti monitor, printer, atau proyektor. Contohnya yaitu printer. Fungsinya untuk mencetak informasi atau data yang dihasilkan. Yang kedua, monitor. Fungsinya untuk menampilkan informasi baru yang telah diproses sebelumnya sehingga pengguna dapat melihatnya. Yang keempat yaitu storage unit atau perangkat penyimpanan, yaitu bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Contohnya yaitu hard disk internal. Fungsinya untuk menyimpan data pada perangkat di dalam komputer. Yang kedua, hard disk eksternal. Fungsinya untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Salah satu jenisnya yaitu flash disk. Yang kelima, peripheral atau perangkat tambahan adalah komponen hardware yang membantu komputer dalam memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya yaitu modem. Fungsinya untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Software. Di sini saya mengambil 4 pengertian. Yang pertama, kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk menginstal hardware sebagaimana mestinya. Yang kedua, khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Yang ketiga, suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Yang keempat, menurut Roger S. Friedman 2002, suatu perintah pemrograman yang terdapat pada sebuah komputer. Pembuatan software sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram, lalu selanjutnya akan dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang dapat dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras komputer atau PC. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa dibilang sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Fungsi software pada sebuah sistem operasi. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer.
ketiga, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima, digunakan untuk mengidentifikasi suatu pemrograman komputer. Jenis software. Setelah kita mempunyai hardware komputer, maka selanjutnya kita harus memasang atau menginstal software ke komputer. Sebuah komputer tanpa adanya software tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem operasi atau operasi sistem adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi, ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Yang kedua, program aplikasi. Software dibuat untuk tujuan tertentu. Maksudnya, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan. Contohnya aplikasinya yaitu pengolah kata, pengolahan angka, pengolah presentasi, dan pengolah gambar. Sebuah aplikasi biasanya hanya ditujukan untuk OS tertentu atau hanya mendukung OS tertentu. Contohnya, Microsoft Office yang hanya bisa diinstal di OS Windows, tetapi ada juga aplikasi yang bisa diinstal di beberapa OS seperti aplikasi Mozilla Firefox yang bisa diinstal di Windows maupun Linux. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Software digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa perakit, bahasa pemrograman. Software digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi biasanya disebut dengan programmer. Program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Dengan bahasa simbolik, masing-masing kode operasi mesin tidak ditulis dengan bentuk bulat-bulat, tetapi dengan suatu kode simbolik tertentu yang disebut dengan mnemonik. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik disebut dengan program sumber atau source program, dan hasil terjemahannya dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek. Program pembuatan program objek dari program sumber juga akan menampilkan daftar kesalahan-kesalahan sintaks, atau jika
ada yang dibuat oleh pemrograman. Kesalahan ini harus dibetulkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Walau penulisan program dengan bahasa simbolik lebih mudah dibanding dengan bahasa mesin, tetapi harus dirasakan kesulitan karena penulis pemrograman yang pertama, harus mengetahui susunan serta fungsi dari masing-masing register di dalam CPU. Yang kedua, mengetahui dengan persis cara alokasi memori komputer yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui fungsi-fungsi yang disediakan oleh OS. Program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Penerjemah dapat berupa kompilator atau interpreter. Kompilator menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler yang menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file text. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada materi yang kurang, saya juga mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya